berbeda pendapat. Ya. Baik, tadi ya. Update di sana juga tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Darut Tauhid, tapi saya pengen fokus kepada sesuatu ini hari ini, ya. Bahwa izinkan saya mengawali dengan kisah ini. Ada seorang dermawan dapat rezeki, belilah dia kambing satu, minta kiai di desanya untuk tolong dipotong dan dibagi-bagikan kepada semua masyarakat satu kampung. Tapi dia request, boleh nggak? Nanti saya tetap minta kebagian, tapi cukup bagian terburuk aja dari kambing tersebut. Siap, dipotong, bagiin, setor ke rumah si dermawan, dikasih satu kantong kresek. Begitu diintip, ternyata yang bagian terburuk itu isinya adalah hatinya dan lidahnya. Ya. Hari itu selesai, besok si dermawan dapat rezeki lagi, beli kambing lagi, datengin Pak Kiai lagi. Pak Kiai, alhamdulillah dapat rezeki lagi. Minta tolong dong seperti kemarin, dipotong dan dibagikan kepada masyarakat satu kampung. Tapi beda kemarin saya minta yang terburuk, hari ini saya pengen minta yang terbaik dari kambing itu. Siap, potong, bagiin, datang lagi Pak Kiai ke rumah sang dermawan, disetorin atau kresek dikasih. Begitu diintip ternyata isinya hatinya dan lidahnya juga. Tanya dong, Pak Kiai, kemarin terburuk ini, masa terbaik juga ini? Kenapa sama? Jawabannya ternyata ada pelajaran di balik itu. Beliau bilang, begitu juga dengan manusia. Kalau hatinya dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau sudah ininya dan ininya buruk, dia bahkan bisa menjadi seburuk-buruk makhluk. Ya, ini contoh. Siapa di sini yang pernah sakit hati sama kambing? Angkat tangan. Ya, lewat depan kandang itu tahu-tahu kurang ajar. Ada yang pernah gitu? Enggak ya. Sama kambing aja kita nggak pernah tersakit. Tapi kalau pertanyaannya diganti, siapa yang di sini yang pernah sakit hati sama mulut orang? Ya, luar biasa ya mulut manusia. Ya. Saya pernah dapat kisah di Mesir. Ada seorang tokoh, ceritanya di situ dia jadi influencer yang memang sering menjelekan Islam. Ternyata beredar cerita, meskipun dianya belum mengakui ya, tapi kata orang sumber terdekatnya, beredar cerita si influencer yang sering menghina Islam ini dulunya sering ikut lomba kayak habis Quran gitu. Tapi di suatu ketika ada dia salah baca dan dewan jurinya, ibaratnya ustadznya, ngucapnya nggak enak, nyakitin. Sampai dia berpikiran, yang katanya paling paham agama aja lisannya digituin saya. Dan akhirnya dia malah jadi benci sama Islam. Dan PR yang harus kita emban ya, bagi yang sudah berhijab, yang sudah syar'i, yang sudah sering ke masjid, kadang yang harus kita jaga udah nggak cuma nama baik kita aja, tapi ada Islam di bahu kita. Punten ya, berkerudung syar'i, tapi nongkrongnya tiba-tiba entar malam jam 10 malam di tempat yang jualannya ada jualan minuman keras, campur baur lagi dengan laki-laki sambil ngerokok. Yang diomongin bukan mbaknya dong. Lihat, itu tuh yang katanya Islam. Islamnya yang jadi jelek. Ya, karena orang lain gak baca hadis, orang lain gak baca Al-Quran kalau yang non-muslim. Maka mereka ngelihat Islam dari siapa? Yang beraktif di Islam ya. Yang ngakunya Islam ya. Maka kita mah dihina, emang layak dihina kalau mau jujur. Nabi yang jelas-jelas mulia pun masih ada yang ngehina, apalagi saya yang hina betulan. Bahkan hinaan itu kalau mau jujur fasilitas lumayan untuk gugurin dosa. Semenjak berhenti dari dunia perjudian yang di sana, dulu saya hanya mengelola sekitar 20-an sampai 30-an website judi. Tapi semenjak berhenti malah makin banyak website judi baru yang diatasnamakan nama saya, Dennis Sweet 77, sampai ada Berkah Bet 77. Videonya gambar saya lagi pegang kayak waktu itu kajian di Bukit Tinggi, ketemu wali kotanya, ngasih kayak bingkai ucapan terima kasih telah ngaji di sini gitulah ya.
Tapi ditulisnya, Ko Dennis berniat membagikan ilmu judinya kepada semua pemain yang kalah untuk membalas dan menjadi berkah bagi para pemain yang kalah. Dan website judi ini sudah bersertifikasi MUI dan halal. Pas bilang kayak gitu, gambar saya lagi megang ini. Dan kami dua-duanya lagi pakai peci. Padahal mah itu ucapan terima kasih ya. Ya, tapi alhamdulillah penduduk Indonesia tidak sebodoh itu. Kalau dibacain komen-komennya gak ada yang percaya juga. Cuman ya sekarang nambah website baru. Dan ketika kemarin ke Wonosobo, ke tempatnya Ustadz Irfan Rizky Khas, Theo ngelihat salah satu postingannya. Aduh, ini fitnah yang luar biasa ini. Lumayan DP gugurin dosa. Ini saya tidur, coba lihat. Ini orang bikin kayak gini, ini gak cukup setengah jam kan? Ngumpulin fotonya, diedit, ditambahin musik, diposting. Bahkan dia bayar postingannya pakai yang berbayar supaya dipromot ke akun-akun lain. Fasilitas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang. Ya, mulut orang mah gitu aja. Dikatain, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Ini gini aja. Ya. Dipuji awet muda juga umur ibu di KTP tidak berkurang. Kerutan tetap tidak bisa berbohong. Meskipun dipakai solasiban, ditanya, tetap aja ya. Dan balik lagi ya, hati lisan ya. Sehingga kita kadang berpikir, yuk kita fokus, kita suka fokus beramal soleh dan itu bagus. Tapi kadang lupa untuk mengecek ember pahala kita bocor atau enggak. Ya. Ibaratnya kita punya wadah, walaupun bentuknya bukan ember ya, ini mah imajinasi saya aja. Ya, kita kan beramal nih, kecatat dong itu insya Allah ya. Pahala ngaji, pahala tadi sholat subuh, mungkin tadi ada yang udah sholat duha, mungkin hari ini ada yang udah baca Al-Quran, semua dikumpulin di situ. Terus, tapi suka lupa ngecek, ini ember bocor atau enggak? Karena nanti ada orang-orang yang pulang ke hadapan Allah dalam keadaan mengingat. Saya pas hidup tahajud iya, sholat 5 waktu iya, ngaji ke masjid iya, dan lain-lain. Begitu disekorin, ini kosong ternyata bocor. Nah, apa yang bikin bocor? Disebut muflis yang kayak gini ya, bangkrut. Apa yang paling bikin bocor? Tadi, masalah yang di sini, penyakit-penyakit ya. Ada Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, apa suratnya? Ya, Asy-Syams ya, ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa yang disebutnya di situ adalah hati, ya. Tapi kalau kita pikir lagi, antara penyakit fisik sama penyakit hati, yuk direnungin ya. Penyakit fisik sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, dari panu sampai kanker stadium berapapun, ujungnya sama. Apa ujungnya? Mati. Ya, yang seumur hidup gak pernah sakit juga pasti mati. Ya. Cuman bedanya, kalaupun dia sakit di dunia sambil kena penyakitnya, pasti dosa berguguran. Karena apa-apa Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ketika anak Adam itu sakit, manusia itu sakit, dicabut 3 hal dari dirinya. 1, cahaya di wajahnya. 2, keceriaannya, senyumnya. Dan 3, dosa-dosanya. Dan ketika anak Adam ini sembuh, Allah kembalikan yang 2, tidak dikembalikan yang 1. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, senyum di wajahnya, tapi tidak dikembalikan dosa-dosanya. Atau yang lebih sahih, jangankan kalau kita tertusuk duri kecil, atau kadang mungkin kita di jalan keluar kelingkingnya ketendang batu, meskipun kecil, kalau itu sakit, demi Allah gugurin dosa. Apalagi julitan netizen, jelas itu mah ya, pasti gugurin dosa. Apalagi yang bikin kita menangis tiap malam, apapun itu ya, pasti. Dan kabar baiknya, separah apapun penyakitnya, meninggal nanti dibangkitin kembali, demi Allah penyakitnya gak ikut. Ya, meninggal misalkan mohon maaf ya, tumor sebesar bola basket di leher misalkan,
misal ya, meninggal, kan nanti dibangkitkan kembali, demi Allah gak ikut penyakitnya, betul weh. Atau misalkan apa punten ya, wafatnya di jalan raya kena kendaraan besar kelindes, isinya kemana-mana. Di hari akhir dibangkitin kembali, utuh, gak sampai itu berantakan. Bang pegangin dong, enggak. Beneran? Itu kalau penyakit fisik. Ya. Kalau penyakit hati, di dunianya kadang gak kerasa, bahkan menikmati. Wah, dipuji, Masya Allah. Wah, dikagumi orang-orang. Kemana-mana tangannya dicium, dimintai fatwanya misalkan. Ya, di dunianya gak kerasa. Tapi setelah meninggal, demi Allah harus ikut itu tanggung jawabnya. Ya dong, kesombongannya akan dipertanggungjawabkan, ujubnya, congkaknya akan dipertanggungjawabkan, dengkinya dan lain-lain. Di dunianya nggak kerasa bisa jadi. Karena tapi kadang kita lebih takut sama penyakit fisik daripada penyakit hati. Ya. Dan repotnya kalau kena penyakit fisik itu, kita gampang ngaku datang ke dokter. Kan dokter juga nanya dong pasti, apa yang dirasa? Kita jujur, ini dok, belah sini. Saya juga kemarin banyak makan beli, jadi agak misal ya. Tapi ngaku kan, nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa? Nggak mau, rahasia, kepo dokter. Tentu saya bukan dukun ya, nggak bisa tahu. Mudah ngaku. Tapi kalau penyakit hati, jangankan datang berobat. Yang pengen ngobatin, yang ngedatengin aja, duduk duaan pengen nasihati hati, pengen menasehati dari hati ke hati. Sahabatku, jangan gitu, itu namanya sifat takabur. Siapa yang sombong? Galakan dia. Gak bisa ngaku. Gak ada orang mengaku, hai, aku sombong dan angkuh loh. Enggak ada ya. Gak ada. Saya gak suka loh kalau kamu naik jabatan. Kalau bisa kamu celaka aja, gak ada. Gak ada yang ngaku dengki kayak gitu ya. Tetap acting ya, selamat padahal dalam hati berpikir ini bahaya ya. Kenapa tetangga tasnya baru paling minjem mertuanya, KW ngapain? Kalau emang pengen minta, ya Allah saya pengen tas kayak dia, sah boleh. Walaupun banyak doa yang lebih baik, minta husnul khotimah, minta hidayah, tapi boleh minta, ya Allah pengen tas, ya Allah saya juga pengen. Kenapa harus pakai buku? Paling juga dibantuin bapaknya korupsi. Begitu enak deh lidahnya, naudzubillah. Ya. Rahamnya enteng baru ganti oli kayak gitu ya. Naudzubillah. Jangan, naudzubillah. Nah tadi yang paling banyak bikin ember pahala kita jebol, bocor, ada masalah di sini. Ya.